Sejak perencanaan sudah kong kali kong, pelaksanaannya kong kali kong. Negara dimulai. Ya, The Headlines menyoroti kong kali kong eksekutif dan legislatif bersama dua narasumber, yakni Ketua DPR Marzuki Ali dan juga Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Kita simak tayangan berikut ini. Begitu mudah, tapi bagaimana mereka bermain? Dari penelusuran Fitra, main mata berawal dari pengusaha yang memasukkan agenda proyek di kementerian. Pejabat di kementerian lalu memasukkan proyek tersebut sebagai prioritas. Bersama si pengusaha, pejabat eksekutif dan anggota legislatif melakukan markup atas anggaran proyek yang masuk. Markup dilakukan saat anggaran dibahas di DPR. Terakhir, anggota DPR menggolkan proyek tersebut di komisi dan badan anggaran. Ya, Pak Mahfud, kalau melihat ini seperti melingkar. Begitu. Iya, memang melingkar. Jadi memang betul kata Pak Marzuki, kita tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Dan korupsi itu lambangnya tikus ya. Kalau Anda lihat tikus dimanapun tidak pernah bisa sendiri. Kalau Anda lihat tikus di sini, pasti dia temannya di sana. Kalau melihat yang lebih tikus got, Pak. Lebih tikus got. Iya, rakus itu. Ada modus lain yang Pak Mahfud tikus perhatikan? tong-tong, Pak. Tong-tong. Ya, saya kira itu kalau dalam konteks anggaran belanja negara dan anggaran belanja daerah, jalannya ya sudah seperti itu tadi. Ada pengusaha yang bermain di sana, dari kementerian kemudian ke... Cuma mungkin konfirmasi dong, angkanya apa seperti itu persentasenya? Yang penting komisinya itu tadi yang saya itu. lihat, ada 10%, ada sekian persen, Pak. Ya, kalau Maksudnya. di eksekutif, ya ini dari teman-teman di daerah ya. Sebelum proyek dapat, dah harus nyetor dulu 10%. Sebelum proyek dapat. Itu confirm dengan temuan kita di lapangan, Pak. Itu teman-teman pemborong itu sudah bilang semua, mau kedapat 10% store. Itu pada penguasa lah. Dan anggota DPR pun yang begitu diminta bayar juga. Ada anggota DPR yang sekarang nih aktif datang ke saya mengkonfirmasi tentang itu. Pak, itu benar tuh 6%, 7% untuk masuk APBN daerah. Saya tuh bawa aspirasi daerah saya, minta proyek jalan kabupaten, itu anggarannya sekian, saya datang ke Banggar. Itu diminta biasanya 7% bayar di depan gitu. Tapi karena kamu anggota DPR 6% saja. Nah, ada diskon kalau untuk DPR. Kan? Itu artinya teman sendiri itu dimakan. Dan pada umumnya Wahyu yang berteriak biasanya sudah setor 10%, tetapi tidak dapat karena 10% yang lain yang dapat. Makanya Pak Wahyu, Pak Don, ada bupati yang datang ke saya minta bantu proyek apa. Saya paling khawatir, Pak. Kalau saya bantu nanti dibilang orang saya dapat, lebih baik saya nggak mau sama sekali. Jadi sudahlah, sekarang ini nggak mungkin saya membantu. Saya membantu baik juga, saya bilang saya dianggap orang dapat. Jadi lebih baik saya nggak usah. Makanya kalau saya kunjungan ke daerah, misalnya ke kampus-kampus, ada memang perlu, sangat perlu karena sudah terbengkalai. Saya telepon Pak Menteri, Pak Menteri di universitas sana begini gambarannya, coba diperhatikan. Bisa dibantu gak? Gitu. Nah, tapi kalau melihat biasanya Pak Menteri langsung lihat dan biasanya dia perhatikan. Tapi nggak ada urusan presentasi. Nggak ada urusan, boleh ditanya lah. Iya, buang pulsa malah ya, korban pulsa. Korban pulsa, karena itulah aspirasi, Pak. Masalahnya kemudian di proyek-proyek yang sebagian besar ada itu ada komisi di situ. Bagaimana itu yang komisi berbahaya. itu bisa berbentuk? Kalau memperjuangkan gitu, aspirasi, kewajiban kita. Iya. Tapi yang paling penting apapun di sini, saya minta para perencana proyek ini yang harus betul-betul punya moral, Pak. Markup itu muncul dari sana. Walaupun misalnya anggarannya... Ya Pak, kalau saya yang bangun kemudian saya harus setor dulu 10%, otomatis saya mark apa? Kalau tidak nanti saya rugi. Kalau dia punya hati nurani yang merencanakan ini, maka proses berikutnya tidak akan ada orang bisa punya peluang. Contoh saja, Wisma Atlet dibagi-bagikan 20%, Wismanya masih jadi. Iya. Dan bagus, nggak ada Kita masalah. coba lihat lagi ya bagaimana grafik yang tadi kita sudah tayangkan supaya kita lebih jelas bagaimana komisi ini bisa bergerak kemana-mana dan bisa membuat proyek bisa di markup begitu besar. Tadi saya katakan Pak Marzuki, kalau angka proyeknya kemudian harus disetor sekian persen, otomatis orang dari
awal akan bilang proyeknya segini Di supaya sana kan lihat nilai Iya. proyeknya. Iya. Nilai proyek itu belum tentu nilai perencanaan harusnya. Biarkan saja DIPA-nya 1 triliun. Kalau dia sudah perencanaan teknisnya dia bilang 700 miliar, buat 700 miliar. Jangan dihabiskan dananya. DIPA jangan dihabiskan. Makanya saya berkali-kali nyampaikan pada pemerintah, ukuran kinerja itu jangan anggaran yang dihabiskan. Ukuran kinerja itu adalah program. Berapa banyak program yang dia selesaikan. Jangan DIPA, Pak. Ada orang menghabiskan DIPA 100%, itu dianggap hebat, Pak. Ini akhirnya orang... karena kalau begitu tidak menjelang dihabiskan akhir sekarang tahun, nanti tahun depan tidak dianggap dapat kinerjanya segitu. jelek kalau Iya. tidak Kalau tidak dihabiskan. Dan jelek. tidak diberikan anggaran sebesar yang Ini diminta. yang berbahaya. Gitu. Iya. Makanya saya bilang harus dirubah cara penilaian, bukan nilai DIPA-nya yang diberikan penilaian kalau habis langsung diberikan nilai baik, tapi programnya. Kalau di sana ada 100 program tercapai, DIPA 80%, itu baru berikan penghargaan. Berarti ada efisiensi 20%. Untuk APBN, ini kan ngomongin APBN. Iya, Pak. APBN, Pak. APBN sekarang nih ya biasanya tender harus selesai April ya. Ya. Tapi kok selalu molor-molor itu kenapa Pak ya? Lah itu tadi Pak, biasanya kita sudah lebih maju sekarang. Iya. Nah, Desember sudah ketok palu. Nah, Harus. Nah, tetapi kapan turun DIPA-nya tergantung Menteri Keuangan. nah ya itu. Nah itu. Jadi kan Menteri Keuangan itu pernah traktir, mau lagi pejabat-pejabat untuk makan, Naklir. habis sekian ratus juta, tapi karena itu harus melalui tender, makanannya nggak datang. Iya, betul itu kejadian. Belum yang lain-lain, sehingga ini April udah lewat Pak. Sehingga nanti ujung-ujungnya kita ngebut untuk ngabisin yang duit di akhir bahaya tahun. itu Pak APBNP. Iya. Nah, BPNP, Yang ya. bahaya APBNP. Diketoknya Agustus kadang-kala ya. Agustus, September baru itu 3 bulan mau dihabiskan. Nah disitulah korupsi yang paling Korupsinya besar. di Ini dipaksakan nanti habis. akan jor-joran untuk ngabisin proyek supaya nggak angus. Bro. Atau sebaliknya, Iya, Pak. proyek jalan duluan padahal uang belum ada, dan Iya, itu buat Halangan proyek ada, nanti. ya, ada alasan halangan. Ada ya, juga korupsinya di sana. Iya, akhirnya kan jadi gitu. Jadi rekanan yang menalangin dulu. Hebat. Kan luar biasa kan, rekanan menalangi negara. Tapi Nunung, tadi itu di skema kan Iya. lebih banyak ngomongin Banggar. Tapi menurut Pak Masuki kan Banggar tuh kecil, paling 7 triliun. Tapi Yang proyek program ini loh. 7 triliun. Iya, 7 triliun dibanding 1.400 Pak. Iya, betul. Dibanding Programnya ada di komisi. Iya. Iya, artinya kita Program semua di komisi, Pak. Iya. Jadi Program semua itu di mana? Di komisi Pak ya? Komisi. Oh ya ini Gede. harus diawasi. Jadi- Jadi diawasi dong komisi-komisi. Ada komisi air mata, yang kering itu ada komisi mata air Iya. yang basah. Tapi rata-rata ya Iya kan, komisi Pak? air Tapi mata mungkin rata-rata ya susah Pak. Komisi air mata tidak banyak ya, barangkali Pak, ya? hanya komisi 11 barangkali Pak. Oh, Karena itu dia bidang apa itu sebelah bicara makro, bicara Apa, bidang angka-angka, apa? bicara perbankan. Oh, perbankan. Ya, bicara Menteri Keuangan, relatif tidak banyak proyek di sana. Komisi 11, Ya, 10 ada proyek pendidikan, 9 ada proyek kesehatan, 8 Kementerian Agama banyak juga, 7 gas banyak juga. Jadi komisi mata 6 air. BUMN Komisi banyak agama juga. itu dapat 37 Pak Mahfud di komisi triliun. mata air ini kalau kita lihat tadi kan besar itu. angka Besar ya? komisinya Besar. sudah ada Yang dan kecil orang itu sudah 11 tahu. Pak. Komisi 1 masih ada juga Pak. Komisi Gede juga. Karena komisi satu. peralatan senjata Alutsista, segala itu macam. banyak juga. Gede. Nah, Ya, jadi kita yang, awasi, Don. yang perlu diawasin ini kerja komisi-komisi. Yang heran di pertanian cuma 16 triliun. Iya, Pak Mahfud, komisinya sudah jelas tertera Pak. Iya. Bahkan sampai mengemuka kemana-mana itu Iya. kan praktek Dan, cukup dan lama. susahnya apa? Susahnya karena kritik-kritik itu kadangkala diarahkan ke DPR sebagai institusi. Dan itu banyak orang melakukan itu tidak peduli. Oh, bukan saya kok, itu DPR. Yang jadi korban kan orang baik seperti Pak Marzuki ini. Oleh sebab itu menyebut nama pelaku langsung itu lebih bagus daripada nyebut DPR. Orang tidak peduli kalau cuma DPR, semua bilang saya. DPR itu kan bukan hanya saya, kan begitu. Nah itu yang anu. Iya, kalau kita tahu ada kong kali kong, kita semua sepakat ada kong kali kong, lepas dari siapapun yang memulai. Ada kong kali kong. Bagaimana cara mengatasi? Nah itu dia. Dari mana memulainya? Menurut saya memang kalau situasi seperti ini berlangsung terus sampai seperti sekarang tidak pernah selesai, itu kayak lingkaran setan aja tidak pernah selesai. Itu alternatifnya begini, negara ini hancur menunggu waktu, kan gitu. Atau ada tindakan radikal. Tindakan radikal itu dua kemungkinannya. Satu, ada pemimpin yang tegas, sudahlah risiko apapun saya lakukan untuk menghantam ini. Atau kemudian kita kembali pada teori klasik saja. Teori klasik itu mengatakan ya pada akhirnya kalau negara bahaya nanti bisa kudeta.
Oke. Entah rakyat, entah militer yang atas nama keselamatan negara, dan itu yang berbahaya. Kan lebih baik itu tidak terjadi. Lebih baik itu tidak terjadi, Pak. Dipikirkan dari sekarang. Ini teori lah ya, bukan saran saya, itu teorinya Plato sejak dulu. Pilihannya kalau begini terus, termasuk dua, teori revolusi munculnya juga. seorang tiran atau kudeta. Saran Bapak? Hah? Saran Bapak? Penegakan hukum itu sekarang tanpa pandang bulu. Kalau Sadar secara bicara penegakan hukum Pak Mahfud. Jadi ini sekarang ada lingkaran antara eksekutif dan legislatif. Survei itu memperlihatkan penegakan hukum kita juga justru sangat buruk. Nah, justru di situ. Jadi kalau kita lihat, kita mau bersihkan lantai kita itu dengan sapu kotor. Jadi ini kita betul, ini ada di dalam sebuah lingkaran. Gitu. Walaupun saya bukan orang yang pesimis ya. Kalau lihat angka-angka ini, saya merasa bahwa sebetulnya ada sih dasar kita berpijak untuk sedikit naik kelas. Gitu. Sedikit naik. Tetapi kita belum tahu seperti apa besok, seperti apa lusa, dan seperti apa rezim berikutnya. Pak Don, bagaimana kemudian caranya? Saya tidak pernah punya pikiran untuk menyelesaikan dan bagaimana caranya gitu. Sebagai orang media ya, Wahyu, kita punya cara cuma satu ya, teriak terus menerus. kalau kita mau didengar atau tidak, terus mau menerus. kafilah tetap berlalu, kita tetap gonggong terus. Paling tidak itu membantu untuk penegakan hukum, Pak Marzuki. Saya berpikir begini, ada jangka pendek yang cukup baik ya, seperti tadi kan transaksi tunai kita lakukan, itu jangka pendek dan itu sangat efektif. Otomatis akan orang nyimpen uang tunai pun nggak bisa belanja, Pak. Kalau nggak, tapi dimulai dengan istilahnya pemutihan. Siapa punya uang tunai silakan store, bayar pajak misalnya 50%. Jadi semuanya ya nyetor bersih. Kalau uang gelap segera kembalikan ke negara. Kalau itu uang ya istilahnya abu-abu, potong pajak 50%. Ya. Itu satu ya, itu selesai dulu. Nah, Yang kemudian kedua, sistemnya kita rubah, Pak. Sistem yang masalah pendanaan partai harus kita perbaiki. Jangan bunyinya baik tapi tidak bisa diimplementasikan. Kenapa bunyi baik saya bilang, Pak? Iuran anggota mana yang mau mengiur? Ya kan kita tahu sistem kita demokrasi kan baru. Orang jadi anggota partai politik kan lebih banyak punya kartu untuk dapat sembako misalnya. Ya. Kita tahu kan masyarakat di bawah punya kartu, begitu bagi sembako, saya anggota partai, Pak. Nah, dia enggak. Ada hal lain selain itu, kemudian, Pak? ya masalah sumbangan tidak mengikat, nggak mungkin lah. Makanya partai harus diberi ruang untuk mencari uang. Yang jelas harus kredibel, transparan, ya. Auditnya jelas gitu jelas, ya. auditnya juga jelas. Dan itu kalau dia melakukan sesuatu, partai dibubarkan, Pak. Kalau ada melakukan sesuatu, partai dibubarkan. Yang pasti penegakan hukum juga termasuk di dalamnya, Pak otomatis ya. penegakan hukum harus. Penting dong partai memodali calegnya 10 miliar itu penting berarti. Uangnya dari mana nanti, Pak? Oke. Korupsinya lebih besar lagi. Iya. Itu korupsinya itu lebih Terakhir, Pak Don. raksasa itu, Pak. Kembalikan. Ya. Pendek saja boleh. Pak Marzuki, sebagai orang media, saya terus sebetulnya merasa bahwa ada hal yang ingin saya sampaikan kepada wakil rakyat. Iya. Dari dulu secara teoritis maupun dari berbagai peliputan kita di lapangan, kita kan paham DPR itu mengawasi. Setuju. Jadi termasuk mengawasi korupsi ini gitu. Iya. Termasuk mengawasi Tetapi anggotanya. sangat tragis gitu bahwa di sana terjadi gitu. Betul. Ya appeal-nya adalah bersih-bersih lah di situ. Ya, paling tidak saya memberikan contoh pengawasan walaupun tidak langsung, Pak. Ya. Saya selalu ngomong, terjadi di mana-mana. Saya ngomong, pokoknya ngomong, Pak. Itulah tugas ketua DPR kan ngomong, speaker. Paling tidak dari diri sendiri dimulai dulu begitu ya Pak. Bapak-bapak terima kasih sudah hadir di Berita 1 dan sudah hadir di Headlines. Ya, pemirsa, kong kali kong eksekutif dan legislatif bukanlah fenomena baru, namun sudah menjalar sejak lama di negeri ini. Fenomena baru atau lama intinya sama, bahwa kong kali kong itu mencederai dan merampas hak-hak yang seharusnya dinikmati oleh rakyat. Pengungkapan dan penindakan atas skandal pejabat pemerintah dan dewan ini sudah seharusnya dilakukan tanpa pandang bulu. Saya Nunung Stiani berterima kasih karena Anda telah bersama kami. The Headlines akan menjumpai Anda pekan depan.